Jadi mulai sudah barang panjang ini terkait skapela jadi kemarin nih Bapak Kabak organisasi tahu dia main tua pulang jam 4 subuh. Jadi potong genjotnya ini karena ini programnya ini program pusat bukan programnya daerah ini. Kalau kamu mau naik pangkat ya yang isi supaya dia naik pangkat. Yang penting apa ini istrinya Bapak Kabak jangan marah-marah saya kalau orang pintu mau pakai. Aduh, potong maklumi saja. Masih ada lagi kita dengar isu-isu lagi dibilang, aduh kamu ikut orang ini paling makan puji. Yang lain belum pakai, ikut terus bisa pakai. Orang-orang yang begini bahasa begini yang mau maju. Percobaan, simulasi. Mau simulasi, mau apa kan betul tahu. Kalau pas waktu akan jalan, kamu susah senang tuh. Saya bikin pusing tuh. Orang lain masih pusing, kau tuh supaya susah senang. Karena sudah tahu masalah-masalahnya, sudah tahu teknisnya, sudah tahu semuanya. Seperti itu. Kalau potong mau tunggu, potong ke belakang terus. Mau potong ke belakang terus. Kalau kamu mau ya sudah potong sama-sama begini. Ke belakang terus. Karena ini program pusat, bukan programnya orang, bukan programnya BKD, bukan program. Karena ini sudah diamanatkan undang-undang. Terkait presensi kan larangan hadir tepat waktu, pulang tepat waktu, makanya dibuat aplikasi ini. Kalau instansi pemerintah belum buat aplikasi, DKI sudah siapkan aplikasinya. Silakan mau dipakai. Ini kok pakai tanpa bayar. Servernya di mana? Server presensinya ada di Kementerian Kominfo. Paling besar ini di Kementerian, bukan di BKN lagi, di Kementerian. Jadi info terakhir yang terkait permasalahan presensi itu kita sudah sampaikan ke pusat dan sudah di follow up ke pusat karena ada terjadi kendala pada server deteksi muka, makanya kaputar keluar ini infonya. Kalau saya percaya beta tunjukkan WA-nya supaya kamu tahu bahwa foto ini di sini bukan dulu saya untuk kerja. Ini, kamu baca sudah sendiri nih. Beta suwe yang semua ini. Ya, itu karena server rekoordinasinya Pak. Sudah saya teruskan si kita. Semoga segera mereka tindak lanjuti dia. Itu ini beta tunjukkan WA-nya langsung nih. Beta kirim video-videonya langsung. Ini video beta punya ini. Ini video beta tadi pagi ini beta kirim lagi. Lihat, sama. Hasilnya sama dengan kamu lihat. Jadi kamu bilang orang beta sama ini beta kirim, beta hapus, beta kirim buka muncul ya. Ini lihat tuh. Hari ini tuh kayak ini sama. Dia sudah rekam. Lihat. Tadi pagi juga dia sinapsin. Lihat. Saya baca ya. Assalamualaikum Mas Firan. Kami laporkan perkembangan hari ini. Simpeknas. Ya. Balasannya itu. Nah, lihat ini balasannya. Yang betul Pak. Ini sudah saya teruskan ke pusat. Semoga segera mereka tidak lanjuti. Ya, tunggu sama-sama. Jadi solusinya kan itu sampaikan sebelumnya ini masih banyak bagus-bagus kan. Itu sampaikan kan solusinya seperti itu. Potong di sini juga lakukan seperti itu. Jadi tidak ada yang merugikan pegawai negeri. Bilang, aduh beta sehat ada, caranya ada. Tinggal kamu laksanakan saja. Apakah kamu orang di admin sudah menyampaikan ke masing-masing teman-teman di OPD masing-masing. Kalau belum menyampaikan, nah ini sudah sama halnya yang tadi kepala dinas. Beta tanya Pak, sudah admin sudah sampaikan belum? Nah itu salah admin sendiri. Beta harus telepon, beta saya tutup, beta mau tutup ini. Nah sebentar beta jelaskan lagi, ulang lagi kembali. Jadi supaya pegawai itu tidak ada dirugikan, yang penjuru beta sudah jelaskan. Tidak ada dirugikan. Ada saatnya ini kan ini namanya masih
tahap baru, pengembangan. Artinya masih ada tahapan yang masih belum bisa, seperti terjadi bug. Namanya aplikasi begitu. Tapi dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun, beta rasa sudah tercapai, itu aplikasinya sudah sempurna. Karena laporan-laporan ke orang, Pak ini masalah ini. Nah, diperbaiki lagi. Kalau tidak ada laporan, maka BKN juga tidak tahu aplikasinya sudah sempurna atau tidak. Sama halnya, orang yang buat aplikasi, orang yang komputer pasti sudah paham, orang yang melihat IT pasti sudah paham. Kalau jalankan aplikasi pertama kali pasti ada kendala-kendala. Kalau sudah sering menggunakannya, pasti mantap. Atau mulai ya? Kita tutup ya juga. Bapak Ibu yang baru menjadi admin, mohon diperhatikan. Ini link-link yang nanti biasa kita pakaikan. Ada, mohon maaf, ini beta waktu sekolah ini. Aplikasi MyASN, kita ulangi saja, cepat-cepat saja. Ada aplikasi Presensi Simpeknas. Untuk linknya ada https://simpeknas.go.id, ini Simpeknas. Terus ada MyASN via browser, dan ada link untuk perubahan email untuk dibuatkan. Kalau ada terjadi lupa paspor, emailnya masih Kepulauan Arukap, masuk ke sini. Link perubahan email. Teman-teman yang boleh. Teman-teman yang ditugaskan untuk ini, coba share linknya ini kalau lupa paspor. Share linknya ini. Beta sudah bagi di grup sebenarnya, tapi saya tahu kamu manfaatkan sih. Nanti sebentar lagi kita bagikan. Waktu kantor tetap sama. Waktu kantor 7.45 seperti ini sampai jam 10, jam 12 sampai jam 1 siang, jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Seperti itu. Oke. Tampilan buka situs Simpeknas yang ini seperti ini. kepulauanarukap.simpeknas.go.id, tampilannya seperti ini. Ada menu-menunya, yakni manajemen kepegawaian, manajemen presensi, dan manajemen kinerja. Ini semua yang nanti akan potong pakai. Kinerja ada, presensi ada, terus manajemen kepegawaian yang nantinya cuti dan lain-lain semua ada di sini. Oke, beta mulai dari yang paling urgent, presensi. Setelah itu kinerja, manajemen kepegawaian yang terakhir. Silakan Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai admin masuk ke manajemen presensi dengan link yang sudah tadi saya sebutkan, kepulauanarukap.simpeknas.go.id. Login menggunakan akun MyASN masing-masing. Semua aplikasi manajemen kepegawaian, manajemen presensi, manajemen kinerja menggunakan akun MyASN. Kalau admin baru bikin surat ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kurang besar saya besarkan. Kelihatan ada menu personal sebelah kanan, menu personal. Menu personal ini semua pegawai punya. Menu personal semua pegawai punya. Beta langsung di intinya saja, menu personal. Menu personal ini ada menu izin, di mana kalau terjadi kendala-kendala ataupun Bapak Ibu izin, sakit, izin, semuanya menggunakan sini menunya. Jadi tidak ada yang dirugikan pegawainya. Ada kendala server seperti sekarang, ada kendala lampu mati, internet hilang seperti
minggu kemarin hari Sabtu yang saya bisa presensi di sekolah menggunakan seperti ini. Izin masuk ke menu personal, seluruh ASN punya di menu izin. Nah, di dalamnya itu tinggal Bapak Ibu tambahkan izin untuk selesaikan permasalahan yang izin yang presensi dulu. Nih, setelah Bapak Ibu tambahkan izin, nah menu atasan ini ternyata yang muncul itu hanya atasan paling tertinggi yang di unit kerja. Contohnya kepala dinas kan seharusnya sekretaris. Nah, sekretaris itu tidak muncul karena atasan dinas saja yang menjadi atasan di unit kerjanya. Makanya kalau izin atasan dinas, dia memilih namanya sendiri, khusus atasan. Khusus atasan artinya kepala dinas memilih namanya sebagai atasannya sendiri dan dia menyetujui dia punya izin sendiri. Itu atasan. Karena aplikasinya saya sudah tanya ke pusat, mereka sampaikan yang atasan ini karena ini unit paling terkecil sampai SMP, SD semua, puskesmas semua tidak bisa langsung naik ke atas. Itu nanti untuk persetujuan izinnya nanti agak lama sekali, bukan agak lama, pasti lama sekali karena harus mengontak. Nah, makanya di beta sampaikan ini akan ada foto pecah yang admin yang paling terkecil sampai di sekolah, sampai di puskesmas. Perlu tambahkan karena berkaitan dengan ini harus admin yang menyampaikan ke kepala sekolah, Bapak ada orang ini, Bapak harus masuk ke akunnya, silakan persetujuan izinnya. Seperti itu. Jadi atasan yang bertanggung jawab untuk pegawainya. Jadi jangan sampai pegawai negeri bukan atasannya, bukan atasan dia pilih diri sendiri, pasti saya bakalan masuk. Terus kan sudah sampaikan toh dari kemarin, tidak bisa memilih pegawai diri sendiri. Sekarang ini hanya yang bisa memilih diri sendiri yakni kepala pimpinan unit kerjanya, kepala sekolah, kepala SD, kepala puskesmas, kepala UPTD, kepala dinas, kepala badan dan sebagainya. Silakan menunya menggunakan izin ini. Izinnya ada apa saja? Silakan Bapak Ibu ganti, pilih atasannya. Misalnya saya kepala dinas, ya pilih saya sendiri, Isran. Oke, pilih izinnya. Nah, izin ini ada banyak. Ada hadir presensi manual. Nah, hadir presensi manual ini pada saat presensi kemarin kita sampaikan bahwa ini terkait dengan di kampung yang tidak ada akses jaringan internetnya. Ini menggunakan hadir presensi manual. Bagi OPD yang pakai ada akses internetnya, yang kendala-kendalanya, ada kendala-kendala dan lain-lain, disilakan menggunakan ada izin dinas, ada izin dinas pagi, dinas siang, dinas sore, telat masuk, pulang cepat, telat masuk dan pulang cepat. Silakan Bapak Ibu manfaatkan ini. Dengan catatan admin harus menyampaikan ke PNS-nya, silakan ajukan dan disetujui oleh atasan. Kalau atasan disetujui, mohon maaf sistem tidak ada bakalan diterima. Setelah itu masukkan tanggalnya, alasannya apa dan filenya, file suratnya, surat izinnya. File surat izin ini kalau di kecamatan di titik lokasi penyuluh ada 2 tipe, bisa menggunakan surat dan juga dia bisa foto di tempat tugasnya dengan koordinat dan titik lokasi yang dia tertera di foto. Itu sudah menjadi bukti bahwa dia hadir di tempat tugasnya. Seperti itu. Itu yang di penyuluh. Saya sampaikan ke penyuluh seperti itu. Tapi kalau ada kalian di sini ini hak pakai surat dari kepala pimpinan, surat dari atasannya. Oke, silakan pilih tanggalnya, upload suratnya, nanti akan
disetujui, menunya nanti akan masuk di atasannya, misalnya atasannya atasannya Islam, maka di menu sebelahnya izin saya itu ada approval izin bawahan, semuanya akan masuk ke sini, seperti itu, semuanya akan masuk ke sini. Tinggal Bapak Ibu di actionnya, di sininya actionnya, nanti ada action sini, ini nanti tinggal dipilih disetujui atau ditolak, seperti itu. Filenya ini saya uji coba. Nah, filenya bisa nanti Bapak Ibu klik, terbuka datanya, seperti itu. Sampai di sini Kotong, sebelum Kotong lanjut lagi, ada pertanyaan masalah presensi, aman ya? Oh ada, silakan Ibu. Terus kalau yang kapan punya kan kapan nama sendiri. Ya. Tapi suratnya tetap sekda yang tanda tangan. Kalau mana yang paling cepat? Beta silakan. Hah? Kapan? Dari Kamora. Kotong setuju saja. Kalau pimpinan sekda, monggo sekda. Kalau pimpinan kaban saja, monggo kaban. Lebih cepat karena posisinya begini. Ini kan atasan. Iya toh? Kalau memang Pak Sekda berangkat lama, bagaimana? Beta kembali ke Kamora. Ini hanya mempermudah saja. Dua-dua semuanya bisa. Sekda boleh, karena memang kaban juga boleh. Karena di sistem ini kan yang masuk ke akunnya kaban. Kaban masukkan izinnya, terus kaban harus masuk ke menu approvalnya. Kalau dia tidak approval, maka dia tidak bisa, Kotong tidak bisa, BKD tidak bisa memverifikasi. Nah, tugas BKD akan memverifikasi lagi. Jangan asal-asalan, ini kami tugas ini. Sudah masuk banyak ini, tapi Kotong belum bisa lakukan perbaiki ini karena belum diverifikasi oleh atasan. Makanya Bapak Ibu silakan sampaikan yang sudah ajukan izin masuk ke akun atasannya, setujui. Iya, yang sudah Kotong sudah kasih jalan. Belum, Kotong beta mau belum ini yang sebelumnya yang sudah diverifikasi seperti ini. Contohnya seperti ini. Status setuju. Nah, sebagian kami sudah setuju ini, atasan sudah setujui dan BKD sudah setujui, seperti itu. Kalau atasan belum setujui, kami belum bisa melakukan verifikasi. Jadi tugasnya Bapak Ibu silakan sampaikan ke seluruh pegawai yang ada di OPD Bapak Ibu yang terjadi kendala-kendala itu. Yang penting buktinya jelas. Kalau buktinya jelas, kami tolak. Keterangan tolaknya kami input. Alasannya apa? Gitu. Oke, lanjut pertanyaan. Bisa share format surat izin, kan di sini surat izin banyak tuh. Kan format. Kita sudah bukan. Beta sudah, nanti sebentar beta kirim ulang lagi. Beta sudah upload di grup admin. Mungkin kelewatan yang tidak, silakan. Lanjut. Kalau yang itu yang izin dinasti yang Ya, sama saja. bisa upload surat izin terlambat juga. Bisa. Taunya ada yang penting Kotong di sini, yang penting ada bukti atasan tahu, tanda tangan atasan setuju, aman. Jadi bukan pegawai sama yang tadi kita si A misalnya beta, si A setuju diri sendiri saya boleh, itu pasti ditolak. Si B dia pilih dia nama sendiri, itu pasti ditolak karena bukan atasan langsungnya. Seperti itu. Silakan nanti perbaiki, baru
perbaiki, upload kembali, baru kami verifikasi ulang. Silakan. Ya, Pak. Makasih. Untuk pemberian izin itu bisa berlaku mundur, Pak? Bisa, Bisa. bisa, bisa. Tanggal mundur bisa. Tanggal 1 Januari juga bisa, tanggal 2 Januari bisa. Silakan input. Seperti itu. Hah? Sudah sampai di sini? Ada pertanyaan? Jadi presensi aman ya? Oh masih ada? Silakan Bapak Dino. Ya, makasih Pak Is. Untuk ketemu di Puskesmas mau input upload surat izin, tapi untuk kepala Puskesmas ini pimpinannya dong bingung isi siapa. Nah, tadi kita mau bilang, saya tangkap lagi. Tadi kan kita sudah sampaikan Bapak Dino bahwa di izin itu kemarin yang minggu kemarin kita sampaikan pimpinannya atasan tingginya, ternyata kita hasil konsultasi dengan orang pusat, BKN pusat, maka di aplikasi itu harus paling terkecil unit kerjanya. Kenapa? Supaya memangkas waktu penyampaian atau waktu persetujuan izinnya. Tadi saya sampaikan bahwa kepala dinas kalau izin ya kepala dinas atasannya pilih, tidak bisa dia cari Bapak Sekda begitu. Kepala puskesmas pilih kepala puskesmas yang menyetujui, karena dia pimpinan unit kerja, dia yang bertanggung jawab di unit kerja itu. Silakan kalau dia berbohong ya silakan kalian dinas kesehatan yang panggil menyampaikan kenapa sampai begini. Dan Bapak admin dinas bisa melakukan rekapannya, bisa pilih cari rekapannya. Sudah menu admin sudah bisa buka kan masing-masing. Nah silakan buka. Seperti itu. Sampai sini Pak Dino aman ya? SD pun juga begitu, sekolah juga begitu. Sudah tidak masuk di akunnya Ibu Maya banyak-banyak. Semua langsung di kepala sekolahnya. Nanti sebentar nanti hasil sosialisasi sekolah juga nanti saya sampaikan seperti itu. Nanti adminnya juga bukan Bapak Ibu saja, adminnya sekarang sudah paling banyak. Sampai di SD yang Bapak Ibu Maya bilang 100 lebih itu nanti saya tambahkan, dan puskesmas dan UPTD. Seperti itu. Oke, Bapak di Satpol silakan. Izin Pak Is, di satu PP di sini masih pegawai, bukan admin. Oh ya, belum kemarin Bapak admin lagi cuti apa? Perkawinan, cuti apakah cuti alasan penting, makanya yang mendampingi bukan adminnya, makanya kami yang tambahkan. Nanti sebentar baru kami tambahkan. Oke. Ada lagi sebelum potong lanjut. Nah, silakan. Kita mau tanya, di kecamatan itu ada pegawai ya, dia punya status itu sekretaris desa, terus kepala desa itu dia punya akhirnya tuh bagaimana? Yang tadi Pak bilang ya apa itu koordinat itu, Ya. itu bagaimana kalau jadi Kecamatan. Iya. Iya, kecamatan di koordinat desa. Kalau memang di desanya dia bertugas di mana? Contohnya kemarin di pulau-pulau di Aru Tengah, Kades Algadan datang. Sekdes Algadan datang. Ya, saya tempatkan di koordinatnya di Algadan. Dari multi koordinasi. Iya, kalau jaringannya bagus, kalau sharing bagus ya lakukan seperti ini. Backup seperti ini. Ya, absen manual. Kalau kecamatan itu absen manual. Kalau tidak ada akses internetnya, pilih di izin absen manual seperti itu. Nanti kalau sampaikan juga ke pusat, mereka sana tidak ada akses internet, makanya menggunakan manual seperti itu. Sampai sini aman? Beta Bapak Ibu diam, artinya beta tahu Bapak Ibu paham. Bapak Ibu akan sampaikan informasi ini ke seluruh pegawai di Bapak Ibu.
Kalau memangnya masih ada bateria lagi, itu artinya beta beranggap adminnya tidak bekerja. Seperti itu. Sebelum potong lanjut ke materi selanjutnya, ada bertanya terkait dengan presensi dan izin ini. Jangan sampai lah Bapak Ibu dong ada masuk dalam lingkungan yang bilang bikin apa ini presensi ya. Sebenarnya kan Bapak Ibu, presensi ini itu dibuat agar di di PP 94 itu ada larangan pegawai negeri, yakni hadir dan masuk tepat waktu. Nah ini sudah, bukan presensi ini bukan masalah TPP, bukan masalah kinerja, bukan. Itu sendiri lagi, itu bagian daripada hal-hal yang nanti akan disampaikan gitu. Jadi ini sebagai kewajiban Bapak Ibu, hadir tepat waktu, pulang juga tepat waktu. Kalau memang terjadi kendala ya seperti ini kita laksanakan. Kalau kita hadir tepat waktu sih tidak ada yang merugikan pegawai. Jangan sampai Bapak Ibu hadir belum ke presensi ada gangguan ya kami sampaikan ke pusat presensi gangguan. Lakukan seperti ini. Caranya seperti ini, tapi dengan prosedur yang saya bilang supaya pusat juga lihat, oh ya ini disetujui atasan, suratnya ada. Jangan asal-asalan, pasti kami tolak. Begitu. Ini servernya, informasi ini servernya ada di Kementerian Kominfo. Jadi Bapak Ibu bateria bilang server saya mampu, Kementerian Kominfo server saya mampu. Seperti itu. Jangan bilang server BKD, saya ada server BKD, semua di Kementerian. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan terkait presensi. Ini yang dilakukan oleh masing-masing ASN. Masing-masing ASN. Tugasnya admin nanti sebentar kita lanjut. Yang penting ASN kalau nomor bateria di grup-grup ini atau di media sosial paling banyak. Sekarang tugasnya admin untuk menyampaikan kamu terlambat begini, masuk di Simpegnas, ada menu izin, silakan lakukan. Tapi harus dibarengi dengan surat. Disetujui, nanti akan disetujui oleh atasan. Atasannya yang paling terkecil. Kita sampaikan kembali, atasannya yang paling terkecil kan? Kalau misalnya dia di bidang, atasannya kepala bidang. Kalau kepala bidang, atasannya kepala dinas. Seperti itu. Supaya memangkas waktu penyampaian ini. Kalau kepala dinas semua lari ke kepala dinas ada tugas dinas. Nah, lama lagi toh. Yang penting disetujui oleh atasan yang kamu pilih itu dia akan bertanggung jawab. Karena dia masuk ke akunnya dia. Oh ya, dia ada izin karena terlambat karena misalnya ada urusan ibadah di rumah. Itu sih bisa larang. Ada ibadah ya kan? Nah, silakan. Yang penting atasan kasih izin. Itu yang menjadi backup pegawai. Jadi tidak ada pegawai yang dirugikan. Seperti itu. Oke, sampai di sini masih silakan. Bapak dari TU, potong teman-teman ada setiap hari pulang balik Damerang ke Dobo untuk absensi. Jadi kalau Damerang? Iya, dong ada yang mengawal di sana Bapak Wokam. Oh mengawas, tugas dinas. Iya Bapak. Jangan pulang balik. Jadi dong foto di sana, langsung titik koordinat di situ baru dong balik lah. Kalau datang ketemu upload dong foto itu Lebih berat kalau begitu. Lebih bagus karena Dompi mengawal di sana. Ibu orang bikin surat tugas. Surat tugas ini jangan kamu orang beranggapan surat tugas itu harus ada perjalanan dinasnya. Iya toh? Iya Bapak, terus disertai dengan bukti bahwa Silakan. dong absen ditambah. Jadi tidak perlu kalau surat tugas tidak perlu lagi ibu absen. Oh iya Bapak. Iya, seperti itu. Tapi kalau izin misalnya hari ini ada sama beta yang tadi pagi beta saya bisa lakukan. Beta lakukan begini, izin dinas pagi tidak bisa melakukan absensi karena aplikasi error. Selesai. Saya nggak ada bikin pusing. Kalau siangnya yang tadi beta presensi jadi, ya sudah beta saya ngusul lakukan izin di siang. Sebentar sore lagi kalau sampai jam 6 akan jadi bikin lagi.
Nah, susahnya apa? Saya nggak ada susah. Bapak Ibu harus pahami ya. Jangan sampai aja Bapak Ibu diam-diam. Saya pahami, saya sampai di pegawai di OPD masing-masing. Langsung minta bilang Bapak Ibu pimpinan OPD tolong ganti admin sudah. Seperti itu. Aman ya? Aman toh? Jadi saya ada lagi yang keluh kesah ASN ya? Bapak Ibu ada suara ke sini? Aman? Nah, jadi saya ada keluh kesah ya? Yang paling bateria di grup ini admin mana DLH? Suara ke belum? Nah, nanti tolong aja bateria dia lah. Jangan sedikit dia terlalu banyak. Yang marah kalau Bapak Ibu tersinggungnya ini kok beta bukan bilang baru hari ini, beta sudah bilang pertemuan sebelumnya. Kalau beta mau bilang di pertemuan hari ini mungkin admin yang baru, seperti itu. Kalau Bapak Ibu saya bilang ini silakan bertanya, bertanya juga jangan pertanyaan Bapak Ibu itu di grup itu sama Bapak Ibu sekolah. Pertanyaan yang benar-benar saja seperti itu. Sampai di sini, mohon maaf kalau beta kalau merasa tersinggung, mohon maaf. Beta bukan maksudnya untuk menyinggung Bapak Ibu, tetapi karena informasi ini sudah beta sampaikan sebelum pelatihan di awal Januari itu. Baru beta sekarang lagi beta panggil lagi supaya untuk memperjelas lagi. Kalau sampai kali ini lagi belum jelas lagi, beta sudah tahu lagi beta mau bikin bagaimana. Oke, beta lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang tugasnya admin. Di menu admin nanti yang belum tambah, nanti kita tambahkan. Menu admin itu ada di bawah, sebentar kita kasih besar lagi. Ya. Ada menu admin kantor. Di dalamnya ada presensi kantor. Bapak Ibu bisa mengecek presensinya Bapak Ibu sudah masuk atau belum. Nanti kalau izin yang Bapak Ibu sampaikan sudah disetujui BKD, bisa dicek juga di situ. Sudah terbackup atau belum. Seperti ini. Dia tidak bakalan masuk ke dalam di Android. Android ini hanya kotom presensi, waktunya akan masuk ke sini. Ini hanya alat saja, alat untuk nanti waktunya kami ambil di Android ini. Nanti makanya akan masuk ke sini, laporan presensinya di sini. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek. Dan saya sudah pernah uji coba. Saya lakukan presensi. Setelah saya lakukan presensi, izin dinas, saya setujui atasan, saya setujui instansi. Yang awalnya di laporan ini saya terlambat, tidak absen pulang, langsung di backup absen pulang. Seperti itu. Saya sudah uji coba, makanya saya sampaikan caranya seperti ini. Oke, Bapak Ibu bisa mengecek di presensi kantor. Nah, ada di sini juga dinas luar. Nah, ini yang fungsinya untuk yang surat-surat tugas. Dinas luar. Surat tugas di sini yang bisa range-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Caranya sama. Tinggal pilih menu surat tugas, terus klik tombol tambah bagian atas, masukkan pegawai yang melakukan tugas dinas. Nama dinasnya apa? Silakan sesuai dengan surat, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan upload surat tugasnya. Maka akan masuk ke dalam menu di sini. Secara otomatis dia akan membackup Bapak Ibu punya tidak hadiran seperti itu. Oke, lanjut lagi ini data kehadiran kantor. Nah ini Bapak Ibu bisa
bisa mengecek satu-satu orang di kantornya. Ini tinggal pilih saja. Ini ceknya satu-satu. Kalau yang presensi kantor ini bisa mengecek semua kantornya. Misalnya siap situ. Misalnya saya ngecek dari tanggal 1 sampai dengan tanggal mulai tanggal 1 Kalau di kantor di bawah itu meja, di kantor di bawah itu meja ada iya. Badan nanti Bapak Ibu bisa melihat rekapitulasi kehadiran presensi di kantor ini. Masuk di sini rekapitulasi presensi kantor. Nanti tunggu sampai datanya muncul, nama unit kerjanya, cari muncul, baru tinggal pilih tanggal awal dan tanggal lahir. Tinggal di share saja. Ini sistem lagi begitu. Nanti akan muncul semua nama-nama pegawai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 di unit kerja yang Bapak Ibu pilih. Mau di puskesmas, nanti akan muncul semuanya. Ini saya ada coba search tapi belum muncul datanya. Kalau admin di sini, menu admin hanya ini saja. Kalau di presensi, tugasnya admin hanya memasukkan surat-surat tugas saja, dinas luar sama rekapitulasi kehadiran direkap. Itu saja. Sampai di sini aman? Lanjut deh. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Kalau kami yang sebagai pengganti admin, bisa gimana ya? Pengganti admin nanti Bapak masukkan surat admin, kami tambahkan menu admin. Nanti muncul situ menu admin kantor.
Kalau sudah masukkan surat tugas penunjukan admin baru. Ini. Sekarang kan hanya kalau Bapak buka sekarang itu hanya ada menu personal saja. Seperti itu. Kalau sudah ada surat tugas maka kami akan upload, tambahkan kewenangannya masuk di menu admin kantor. Jadi yang admin lama yang belum ada menunya nanti sebentar laporkan ya. Seperti Bapak di Satpol PP, di mana lagi? Pulau-Pulau Aru, di Aru Tengah. Silakan nanti sebentar laporin karena kemarin ada ikut kegiatan nggak sih? Ikut. Nah mungkin beta kelewatan. Barang ada yang beta lihat muka belum sengiku. Dia tutup muka di belakang. Admin perikanan. Sampai sini aman ya? Oh, mari silakan Ibu. Lagi ya, lagi berat. Muncul situs 10. Kayaknya ada di bawahnya. Kurang? 9. Nanti kita cek lagi ya. Nama? Ya, itu kayaknya coba ada cari nama yang sing ada, coba situ. Dan nama yang sing ada di situ. Kamu di situ apa tulisnya bagaimana izin apa presensi tidak bukan di sana. Dan backup dengan apa?